semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, David di sini. Kali ini aku mau bahas film lanjutan dari Ghost Rider 2007, yaitu Ghost Rider Spirit of Vengeance. Film ini disutradarai oleh Mark Neverden dan juga bercerita tentang penyelamatan seorang anak iblis yang dibintangi oleh beberapa aktor terkenal, yaitu Nicolas Cage, Johnny Whitworth, juga Violet Placido. Kisah dibuka dengan Monroe yang sedang menuju ke sebuah gereja tua, dan salah satu pendeta di sana mengatakan bahwa ia sudah menemukan anak itu, yaitu Danny. Kemudian si Monroe menawarkan sebuah tempat yang lebih aman dari gereja ini, akan tetapi sang pengendara yang harus mengambilnya. Gereja itu diserang oleh pasukan Kerrigan. Danny dan ibunya berada dalam kejaran Kerrigan. Di saat Monroe menawarkan bantuan kepada ibu Danny menolaknya dan ia berhasil kabur dengan sebuah mobil. Adegan kejar-kejaran pun terjadi antara ibu Danny, Monroe, dan Kerrigan, hingga saat Kerrigan menembak motor Monroe lalu ia terjatuh ke jurang. Akan tetapi dengan skill menembak Monroe yang tinggi, ia juga berhasil menembak mobil Kerrigan yang membuat mobilnya terjatuh. Dan film pun dimulai. Aku adalah Johnny Blaze. Saat ayahku sakit, aku melakukan sebuah hal gila. Ya, aku melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Lalu, aku dirasuki oleh iblis kuno, dan dalam iblis itu, aku berubah menjadi monster, lalu menghisap roh para pendosa yang ada di sekitarku. Johnny pun terbangun dari mimpinya, karena ia ditetangi oleh Monroe. Ternyata Monroe selamat dari kecelakaan itu. Karena Johnny menganggap Monroe adalah penyusup, ia hampir mengajarnya. Kemudian, Monroe menyadari bahwa yang di hadapannya itu adalah sang Ghost Rider. Karena Monroe sedikit menyinggung Johnny tentang monster yang ada di dalam tubuhnya, Johnny kesal dan mengancam Monroe untuk diam. Ternyata Monroe ingin meminta bantuan sang Ghost Rider untuk mencari seorang anak, yaitu Danny. Karena anak ini dalam bahaya, bahkan bahayanya lebih dari nyawanya. Pria yang menaruh kutukan pada Johnny, yaitu Rourke, sangat menginginkan Danny, dan biarkan sang Ghost Rider menuntunmu menuju anak itu. Dengan imbalannya, Monroe akan membantu mengangkat kutukan yang ada di dalam tubuh Johnny. Danny dan ibunya berada di sebuah kafe dan mencoba untuk mencopet salah satu om-om yang ada di situ, yang akhirnya berhasil. Kemudian Danny dan ibunya kabur menggunakan mobil. Akan tetapi Kerrigan tahu, lantas ia langsung mengikuti ibu Danny. Malam pun tiba. Johnny sudah lama mencoba menahan sang pengendara untuk keluar. Akan tetapi malam ini Johnny membutuhkan roh sang Ghost Rider itu. Di jalan, Danny dan ibunya diserang oleh Kerrigan. Sedangkan si Johnny mulai berubah menjadi Ghost Rider yang membuatnya tidak bisa mengendalikan emosinya. Hingga sampai Danny dan ibunya tersudut dan mobilnya menabrak sebuah tembok. Ternyata Monroe masih menunggu Johnny untuk berubah menjadi Ghost Rider dengan mengudut sebuah rokok. Saat Danny dan ibunya tersudut dan akan ditembak mati oleh Kerrigan, Ghost Rider datang dengan tepat waktu dan membantai pasukan dari Kerrigan. Akan tetapi, Kerrigan berhasil membawa Danny kabur. Di rumah sakit, Johnny sudah terkapar dengan banyak luka tembakan. Karena ia sadar akan diwawancari oleh para FBI, Johnny menolak lalu melarikan diri, dan tidak sengaja ia bertemu dengan Nadia, ibu Danny. Langsung Johnny bergegas untuk mengikutinya. Kerrigan pun langsung menghubungi orang misterius yang menyuruhnya untuk menculik Danny, dan ia meminta agar bayarannya ditambah karena ia diserang oleh sebuah makhluk yang aneh. Ketika Kerrigan menjelaskan tentang ciri-ciri monster itu, orang misterius itu pun kaget. Ternyata orang misterius itu adalah Rourke atau Mephisto, yang merupakan orang yang memberi kekuatan kepada sang Ghost Rider. Kemudian Rourke membacakan mantra kepada Danny agar ia tidak bisa dilacak oleh Ghost Rider. Akan tetapi Ghost Rider masih bisa melacak Kerrigan. Johnny pun mengikuti Nadia hingga sampai ke parkiran. Saat itu Nadia ingin mencuri sebuah mobil. Ternyata Nadia tahu bahwa Johnny mengikutinya. Di saat yang tepat, Nadia mengancam Johnny dengan pistolnya. Akan tetapi Johnny tidak takut dengan ancaman itu.
Karena jika Johnny tidak menemukan Dani, maka ia akan dianggap sudah mati. Nadia pun menyuruh Johnny untuk melacaknya lagi, tetapi itu sudah tidak bisa karena ia dihalangi oleh sesuatu. Ketika di perjalanan, Nadia menceritakan tentang Karigan yang adalah seorang penjual senjata, narkoba, dan prajurit bayaran. Hingga saat Nadia menyindir Karigan, hal buruk pun terjadi yang membuatnya hampir mati. Saat itu, Rourke pun mendatangi Nadia dan menawarkan akan mengambil kesakitan yang ada di tubuhnya. Akan tetapi, ia meminta sesuatu sebagai gantinya, yaitu Dani. Secara tidak sengaja, Nadia itu adalah seorang ibu iblis. Lalu mereka pun bergegas menuju ke tempat teman Karigan. Johnny tahu di bumi iblis lemah, kekuatannya terbatas, dan ia memerlukan orang yang tak berdosa. Jadi ia mencarinya atau bahkan menciptakannya, lalu menggunakan kekuatan terhebatnya, yaitu kekuatan perjanjian. Dani pun terbangun dari komanya, dan saat itu ia sedang bersama Karigan dan 2 anak buahnya. Di mobil, Dani mengacau mengganggu sopir mobil itu, yang membuat mobil itu menabrak dan terjatuh. Hingga Dani berhasil lolos dan membuat salah satu dari anggota Karigan itu mati di dalam mobil yang meledak itu. Dani pun kabur melewati pinggir sungai, akan tetapi ia terpeleset yang membuat kakinya terkilir. Dan di situ juga ada pasangan muda yang sedang nyimeng bersama. Karena mobil Karigan sudah meledak, lalu ia merampok mobil dari pasangan muda itu. Di posisi Nadia, Johnny akan berubah menjadi Ghost Rider dan memperingatkan bahwa monster ini akan menghancurkan apapun yang ada. Juga ia tak memiliki alasan kesadaran karena ia hanya lapar, dan di matanya Nadia tak berbeda dengan mereka. Sampailah Johnny ke tujuan yang ternyata adalah tempat perjudian ilegal. Di waktu yang tepat, Johnny dan Nadia berhasil menangkap teman Karigan itu dan menyuruhnya untuk memberitahu di mana Karigan. Akan tetapi ia menolaknya. Ketika itu roh Ghost Rider Johnny semakin tidak terkontrol, yang membuat teman dari Karigan itu ketakutan, dan juga Nadia ternyata takut pada makhluk milik Johnny. Dan akhirnya ia memberitahu di mana Karigan berada, yaitu di sebuah pertambangan. Setelah itu anak buah dari bos besar itu melihatnya. Sontak Ghost Rider akan bangkit. Johnny pun langsung menuju ke pertambangan itu. Di pertambangan, ternyata Karigan sudah mempersiapkan alat dan juga pasukannya untuk melawan sang Ghost Rider. Ketika salah satu teman Karigan bertanya berapa banyak orang yang ia lawan, Karigan pun bilang hanya 1. Saat itu Ibu Dani sudah sampai duluan di pertambangan itu, dan ia langsung menyelamatkan Dani yang sedang disekap. Ternyata Ibu Dani ketahuan oleh teman dari Karigan yang langsung menyerangnya. Saat terdesak dan Nadia akan dibunuh oleh teman Karigan, Ghost Rider datang yang membuat teman dari Karigan itu lengah, dan Nadia langsung menembaknya. Dan akhirnya Dani berhasil lolos dari penyekapan itu. Saat datang, Ghost Rider sudah disambut oleh Karigan dengan sebuah misil yang langsung menuju kepadanya. Akan tetapi itu tidak berpengaruh kepada sang Rider, hingga peperangan pun langsung terjadi antara pasukan Karigan melawan Ghost Rider. Lalu Ghost Rider menaiki sebuah pagar dan melakukan pembantaian besar-besaran dengan alat itu. Sedangkan Nadia dan Dani berhasil lolos, dan Karigan mengetahui itu dan langsung akan menembak Nadia dengan sebuah pistol. Ghost Rider langsung sigap menyerang Karigan, dan akhirnya Nadia dan Dani berhasil kabur. Ketika Ghost Rider akan menghabisi Karigan, tiba-tiba pikirannya teralih kepada Dani, yang membuatnya membuang Karigan dan malah mengejar Dani dan Nadia. Nadia pun berhasil tertangkap, akan tetapi anehnya ketika Dani menyuruh Ghost Rider untuk melepaskan Nadia, ia menurut. Dan saat Ghost Rider menuju ke Dani, tiba-tiba kekuatannya melemah dan ia berubah menjadi Johnny. Pagi pun tiba dan mereka sudah sampai di kafe setelah Johnny menghubungi Monroe yang akan mengantarkan Dani dan Nadia ke sebuah tempat. Di pertambangan, Karigan yang terbujur lemas didatangi oleh Rourke dan menawarkannya kesempatan kedua. Lalu
Roar memasukkan iblis kepada tubuh Karigan, yaitu iblis yang memiliki kekuatan pembusukan. Langsung dari itu, Karigan mencobanya kepada salah satu orang yang ada di situ. Roar pun langsung memerintahkan Karigan untuk mencari Dani. Di perjalanan, Dani menanyakan sebuah pertanyaan yang cukup aneh. Bagaimana jika Ghost Rider kencing? Tidak lama dari itu, Monroe menghampirinya. Lalu Monroe mengajak mereka untuk berlindung di tempatnya. Sampailah mereka di tempat tujuan dan mereka langsung disambut oleh beberapa pendeta di sana. Kemudian Nadia dan Johnny dipisahkan. Monroe pun mengajak Johnny ke dalam untuk proses pengangkatan kutukannya. Sebelum itu, Johnny ingin tahu makhluk apa yang sebenarnya yang ada di tubuhnya itu. Zarathos dulunya adalah malaikat roh keadilan yang dikirim untuk melindungi bumi, tapi ia ditipu, ditangkap, dibawa ke neraka dan dirusak hingga menjadi gila, dan sekarang ia menjadi roh pendendam. Johnny pun sedikit ragu tentang pengangkatan kutukannya setelah ia tahu ada malaikat yang ada di tubuhnya. Sebelum pengangkatan kutukan Johnny, Monroe meminta kepada Johnny untuk mengatakan hal yang paling sulit untuk dikatakan Johnny, yang ternyata itu tentang kematian ayahnya. Tepatnya, Johnny tidak membuat kontrak dengan iblis itu untuk ayahnya, tetapi untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Monroe juga memberitahu bahwa risiko dari pengangkatan kutukan ini adalah nyawanya, atau bahkan itu lebih buruk. Kemudian, pengangkatan kutukan itu dilakukan. Pengangkatan kutukan dari Johnny pun berhasil. Lalu ia mencari Monroe dan Nadia. Ternyata mereka ditangkap oleh pendeta di sana. Monroe pun kesal karena ia telah dibohongi oleh mereka dengan alasan karena esok adalah hari yang diramalkan. Pendeta di sana pun berniat untuk membunuh Dani karena Dani adalah wadah untuk iblis. Ritual pun dijalankan untuk membunuh Dani. Di tengah-tengah ritual, Karigan datang dan menyelamatkan Dani, juga membunuh semua pendeta yang ada di situ. Lalu Karigan membawa Dani kepada Roar. Nadia pun tahu bahwa Dani masih hidup. Lalu Monroe menjelaskan tentang ritual yang dimaksud oleh para pendeta tadi. Ternyata ritual itu untuk perpindahan tubuh Roar, karena sebenarnya Dani adalah wadah dari tubuh Roar. Karigan pun sampai di tempat Roar dan langsung menyerahkan Dani kepada Roar. Sedangkan Johnny dan lainnya langsung mempersiapkan senjata untuk penyerangan besok. Sebelum ritual, Roar menjelaskan tentang kekuatan yang ada di tubuh Dani itu sama dengan kekuatan Roar, seperti bapak dan putranya. Dan tubuh yang dipakai Roar itu sudah mulai menua dan tubuhnya mulai melemah. Kemudian langsung Roar membius Dani agar sedikit tenang. Johnny dan lainnya pun sampai ke tempat ritual itu dan mereka melihat banyaknya prajurit iblis yang berpartisipasi untuk menyambut raja baru mereka. Lalu Monroe juga bilang bahwa saat ritual itu berjalan, kekuatan Roar itu melemah dan saat itu adalah saat yang paling tepat untuk melakukan penyerangan. Tetapi apabila ritual itu berhasil, maka kegelapan akan menyelimuti bumi. Malam pun tiba dan ritual itu sudah dimulai. Johnny dan lainnya pun langsung melakukan penyerangan. Pada penyerangan itu, Monroe menghabisi prajurit iblis dari Roar, sedangkan Johnny menyelamatkan Dani. Monroe pun akhirnya dihampiri oleh Karigan, akan tetapi ia kalah dan mati. Johnny pun juga dilempar oleh Roar dan dia terkapar dan ditangkap oleh Karigan. Karena saat itu Johnny tidak memiliki kekuatan Ghost Rider. Kemudian Dani mendatangi Johnny dan tiba-tiba Dani membangkitkan kembali Ghost Rider kepada tubuh Johnny. Sontak Roar pun terkaget dengan itu. Langsung Ghost Rider membantai semua prajurit iblis dari Roar. Akan tetapi Roar berhasil membawa kabur Dani dengan sebuah mobil.
Lalu Ghost Rider pun langsung mengejar Rourke menggunakan motornya. Saat pengejaran itu, Ghost Rider membajak salah satu truk yang langsung membuat truk itu berubah. Ternyata Nadia pun ikut dalam pengejaran itu. Akan tetapi ia diserang oleh Karigan. Dengan refleks yang cepat, Ghost Rider langsung menarik Karigan. Dan pertarungan antara iblis pun terjadi. Karigan pun berhasil dikalahkan dengan tatapan penebusan dosa dari Ghost Rider. Setelah itu, Ghost Rider langsung melakukan pengejaran lagi kepada Rourke dan ia menarik rem pada mobil Rourke yang membuat mobilnya terguling. Dan disinilah balas dendam dari Ghost Rider kepada Rourke pun terjadi. Rourke pun dilemparkan ke neraka oleh Ghost Rider. Setelah itu, Ibu Dani pun menghampiri mereka dan Ghost Rider pun membawa Dani ke ibunya. Dengan perasaan senang bercampur sedih, Johnny pun akhirnya bisa merasakan aura sang Ghost Rider yang dulunya adalah malaikat seperti Karta Monroe. Seketika itu, api dari Ghost Rider berubah menjadi biru dan film pun tamat. My name is Johnny Blaze. I'm the Ghost Rider.